Selamat sore dan shalom. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia tercemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada sore hari ini, kami akan memulaikan kegiatan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini sebentar dengan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk menyambut pelayanan firman pada sore hari ini, mari kita menyanyi, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, atas cinta kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena semata-mata Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan dari sebagian dari sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu boleh kami terima dengan baik. Bagi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu juga boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. 2 Korintus
pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikop pembacaan kita pada saat ini yaitu Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayanan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Dengan demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini di dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 menyatakan tentang pelayanan yang berarti seperti yang dimasukkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu menghargai kasih karunia Allah yang telah kita terima dari Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab, di sini Paulus menginginkan agar orang-orang yang dia layani membuat respon yang sepadan dengan Injil Yesus Kristus. Ia tidak mau bila anugerah Tuhan dijadikan sia-sia karena respon negatif mereka terhadap Injil. Yang Paulus maksudkan adalah bahwa sikap jemaat yang mulai merendahkan Paulus karena pengaruh pengajaran palsu yang membuat mereka secara langsung menolak Injil. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peran kita sebagai murid Kristus perlu menghargai kasih karunia Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab seperti dikatakan dalam ayatnya yang kedua, di sini dikatakan bahwa sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu.
Artinya bahwa Allah terus-menerus menerima orang yang sungguh-sungguh ingin diselamatkan pada waktu Tuhan menyatakan dirinya. Teman-teman yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ketiga, dengan susah payah Rasul Paulus bertindak hati-hati supaya tidak menyinggung baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Karena banyak orang di antara kedua kelompok ini yang menunggu Rasul Paulus berbuat salah dan mencari-cari kesempatan untuk mempersalahkan dirinya dan pelayanannya atau perilakunya. Karena itu, ia sangat berhati-hati supaya tidak menjadi sandungan bagi mereka yang cenderung sangat mudah tersandung, supaya tidak menyinggung orang Yahudi dengan semangat yang berlebihan dalam menentang hukum Taurat. Juga supaya jangan menyinggung orang bukan Yahudi dengan ketaatan yang berlebihan, sehingga seolah-olah dirinya berapi-api terhadap hukum Taurat. Rasul Paulus, ia sangat berhati-hati dalam semua perkataan dan perbuatannya, supaya jangan sampai membuat tersandung, melakukan kesalahan, atau bahkan melukai orang lain. Perlu kita perhatikan bahwa ketika orang lain begitu cenderung mudah tersandung, kita harus berhati-hati supaya jangan menjadi sandungan bagi mereka. Khususnya para pelayan Tuhan. Khususnya bagi kita sebagai calon pelayan Tuhan, tentunya kita harus berhati-hati supaya jangan melakukan sesuatu yang dapat memunculkan tuduhan terhadap pelayanan kita atau bahkan menggagalkan pelayanan itu. Dalam ayat yang ketiga, di sini Rasul Paulus selalu bertujuan dan ingin berlaku setia dalam segala hal, sebagaimana sudah menjadi keharusan bagi para pelayan Tuhan. Teman-teman yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan dengan segenap hati karena kasih karunia Allah memerlukan kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Teman-teman persekutuan yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita sudah menjadi melayani Tuhan dengan segenap hati kita? Oleh sebab itu, kita harus berani berkomitmen hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita harus berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita dalam kemurnian hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Melayani Tuhan dengan segenap hati harus menerima konsekuensi tentang harga diri, tetapi dapat dipercayai. Lalu apakah kita semua sudah siap melayani Tuhan dengan segenap hati kita? Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, di sini dikatakan bahwa ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang
tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan perlu menyadari bahwa kita adalah saksi Kristus yang rela mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan waktu untuk kemuliaan Tuhan serta kasih karunia Allah yang telah kita terima. Teman-teman yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyadari bahwa faktor ketidaklayakan hamba Tuhan bisa menjadi batu sandungan yang membuat orang yang dilayani menolak anugerah Tuhan. Paulus tidak termasuk hamba Tuhan palsu semacam itu. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mengklaim integritas dirinya sebagai hamba Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari bukti integritas hamba Tuhan seperti keteladanan Paulus. Yang pertama adalah Paulus tidak pernah melakukan hal yang bisa membuat orang lain tersandung, seperti yang dikatakan dalam ayat 3. Sebaliknya, sikap dan tindakannya selalu menunjukkan bahwa ia takut akan Tuhan. Hal yang kedua adalah sikap pada waktu harus menanggung kesulitan dan penderitaan. Dalam ayat yang keempat hingga yang kelima, ia tidak pernah menggerutu dan tidak menghindari penderitaan. Ia justru bersusah payah disertai disiplin rohani seperti berjaga-jaga dengan berdoa dan berpuasa. Ketiga, Paulus menjaga kemurnian seperti sabar, murah hati, dan tidak munafik. Kita bisa baca juga dalam ayat yang ke-6. Ia juga mengandalkan penyertaan Roh Kudus dan senjata rohani. Dan yang terakhir adalah semua kualitas rohani ini ada pada Paulus secara konsisten dalam keadaan apapun ia menjunjung kemuliaan Tuhan. Jadi standar semacam ini bukan hanya perlu ada dalam diri seorang rasul saja, tetapi berlaku bagi semua orang, berlaku bagi kita sebagai calon pelayan Tuhan yang terlibat akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan nantinya. Jadi teman-teman yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun peran dan pelayanan kita, berusahalah agar tidak menjadi sandungan bagi mereka. Waktu perkenanan Tuhan sudah dekat. Jadi, marilah kita mengandalkan diri kita dalam hal-hal yang mari kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak berguna. Melainkan, layanilah sesama satu dengan yang lain untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam pelayanan kita yang tulus, ikhlas kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, sehingga pada sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat melakukan ibadah kapel. Kami telah mendengar sebagian dari isi firman-Mu, kiranya firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, serta dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Berdoa bagi Kawidalti yang sudah mewartakan sebagian dari isi firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kehidupannya, memberikan kesehatan, kekuatan, dan memberikan hikmat kebijaksanaan agar Kawidalti dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai mahasiswa di kampus STT Marturia Palu.
berdoa bagi teman kami yang berulang tahun, Rafael, Junita, dan Inyoman Nardi. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai mahasiswa di kampus STT Marturia Palu. Kami juga berdoa bagi dosen, staf, dan teman-teman mahasiswa yang mungkin saat sedang berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kiranya Tuhan terus menjamah mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa bagi mahasiswa KKL yang saat ini sedang berada di tempat pelayanan. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat melaksanakan tugas dan pelayanan mereka di tempat pelayanan dengan baik. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, bagi orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menyertai mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Dan membawa ke dalam doa bagi kampus kami, kampus STT Marturia Palu. Kiranya Tuhan memberkati dari ketua, dosen, staf, dan mahasiswa yang ada. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di kampus dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, berdoa bagi pemimpin negara, pemerintahan, dari pusat sampai ke pelosok daerah, bagi aparat keamanan, tenaga medis, dan semua warga negara yang ada. Kiranya Tuhan selalu melindungi, menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami akal budi, hikmat, dan kebijaksanaan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh melakukan kegiatan beribadah kami hingga selesai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat dosen-dosen kami, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam mengajar dan mendidik kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang ada di kampung maupun yang ada di Kota Palu pada saat ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada teman-teman kami, menjauhkan kami semua dari wabah corona. Ya Tuhan, berkati kehidupan kami yang akan datang ke depannya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.